Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Yohana Sagala, saya dari kelas akuntansi A. Hari ini kita akan membahas materi tentang akuntansi, pengungkapan, dan analisis laporan keuangan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 oleh dosen pengampu Bapak Jumedi. Baiklah, mari kita membahas materinya. Oke, kita ke definisinya. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Keberadaan dari pengungkapan dalam perusahaan sangat penting karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan reliable tercermin di dalam pengungkapan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Sedangkan transparansi dalam suatu perusahaan digunakan untuk membantu investor dalam pasar modal. Menurut para akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Oke, tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama itu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang keempat, untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun, dan untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Lanjut ke jenis-jenis pengungkapan. Yang pertama, pengungkapan wajib atau mandatory disclosure, yaitu pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Yang kedua, pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Oke, konsep pengungkapan itu ada 3. Yang pertama, adequate disclosure atau pengungkapan cukup. Konsep yang sering digunakan dalam adequate disclosure yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua, fair disclosure atau pengungkapan wajar. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Dan yang terakhir adalah full disclosure atau pengungkapan penuh. Pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Hendrickson berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Lanjut ke prinsip pengungkapan penuh dan masalah implementasinya. Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan pelaporan keuangan menyebutkan setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pertimbangan pembaca yang menerima informasi itu. Implementasi dari prinsip pengungkapan penuh amatlah sukar, karena biaya pengungkapan mungkin cukup besar dan manfaatnya sukar ditentukan. Persyaratan pengungkapan telah meningkat karena makin rumitnya lingkungan bisnis, kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, penggunaan akuntansi sebagai alat pengendalian dan pemantauan.
IASB menyatakan bahwa beberapa informasi yang bermanfaat lebih baik disajikan dalam laporan keuangan dan beberapa lainnya lebih baik disajikan dengan menggunakan media pelaporan keuangan selain laporan keuangan. Sebagai contohnya, meskipun laba dan arus kas telah tersedia dalam laporan keuangan, namun para investor mungkin lebih baik melihat perbandingan hal itu dengan perusahaan lain dalam industri yang sama yang biasa ditemui pada artikel berita atau laporan perusahaan perantara atau broker. Catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan yang pertama, pengakuan, yakni kapan dan kondisi seperti apa diakui. Yang kedua, pengukuran, yakni berapa banyak yang diakui. Yang terakhir, penyajian, yakni bagaimana disajikannya di laporan keuangan. Perusahaan harus menyajikan pernyataan untuk mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang dianut. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan pengungkapan informasi tentang asumsi yang dibuat. Pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Seorang akuntan diharapkan untuk melaporkan substansi ekonomi dan bukannya format hukum dari transaksi tersebut, secara membuat pengungkapan yang memadai. IASB nomor 57 mengharuskan pengungkapan berikut untuk transaksi pihak terkait yang material. Sifat hubungan pihak yang terlibat. Yang pertama, uraian tentang transaksi, termasuk transaksi di mana tidak ada jumlah atau jumlah nominal yang terlibat untuk setiap periode di mana laporan laba rugi disajikan. Yang kedua, jumlah uang yang terlibat dalam transaksi untuk setiap periode di mana laporan laba rugi disajikan. Yang ketiga, jumlah yang terutang dari atau kepada pihak terkait pada setiap tanggal neraca disajikan. Peristiwa setelah tanggal neraca atau peristiwa kemudian. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan setiap peristiwa keuangan signifikan yang terjadi setelah tanggal neraca formal, tetapi sebelum laporan keuangan akhir diterbitkan. Peristiwa ini disebut peristiwa setelah tanggal neraca. Dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca mungkin memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan, atau mungkin perlu dipertimbangkan untuk menginterpretasi laporan keuangan itu secara akurat. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca yang mempengaruhi estimasi yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan dan oleh sebab itu mengakibatkan diperlukannya penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul sesudah tanggal neraca dan tidak membutuhkan penyesuaian laporan keuangan. Pelaporan untuk perusahaan yang terdiversifikasi. Jika hanya angka konsolidasi yang tersedia bagi analisis, maka banyak informasi tentang komposisi angka-angka tersebut tersembunyi dalam angka agregat. Tidak ada cara untuk mendapatkan informasi dari data konsolidasi tentang kontribusi dari beragam lini produk terhadap profitabilitas, risiko, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Akibatnya, informasi segmen diharuskan oleh profesi akuntansi dalam situasi tertentu. Tujuan pelaporan segmental. Tujuan dari pelaporan data keuangan segmental adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan dan berbagai lingkungan ekonomi, di mana perusahaan beroperasi agar membantu pemakaian laporan keuangan untuk memahami dengan lebih baik kinerja perusahaan,
menilai dengan lebih baik prospek arus kas bersih di masa depan, membuat lebih banyak pertimbangan yang cermat tentang perusahaan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar IASB nomor 131 mengharuskan bahwa laporan keuangan bertujuan umum mencakup informasi tertentu atas dasar satu segmentasi. Metode yang dipilih disebut sebagai pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen ini didasarkan pada cara manajemen memilah-milah perusahaan untuk membuat keputusan operasi. Akhirnya, segmen-segmen tersebut tercermin pada struktur organisasi perusahaan. Pendekatan manajemen itu berfokus pada informasi tentang komponen-komponen bisnis yang digunakan manajemen untuk membuat keputusan operasional. Komponen-komponen tersebut disebut sebagai segmen operasi. Mengidentifikasi segmen operasi. Suatu segmen operasi merupakan komponen perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji secara teratur oleh para pembuat keputusan utama perusahaan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya kepada segmen tersebut, yang informasi keuangannya tersedia dan dihasilkan oleh atau didasarkan pada sistem pelaporan keuangan internal. Prinsip-prinsip pengukuran. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membuat laporan konsolidasi. Fleksibilitas ini mungkin akan tampak seperti inkonsistensi, namun menyiapkan informasi segmen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan hal yang sulit karena beberapa prinsip tersebut diperkirakan tidak berlaku pada tingkatan segmen. Oleh IASB, alokasi biaya gabungan bersama atau biaya yang berlaku untuk perusahaan secara keseluruhan tidak diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya bersama adalah biaya yang terjadi karena terciptanya manfaat bagi lebih dari suatu segmen dan karenanya pembagian biaya antar segmen yang mendapat manfaat sangat sukar dilakukan secara objektif. Informasi segmen yang dilaporkan. IASB mengharuskan perusahaan untuk melaporkan yang pertama, informasi umum tentang segmen-segmen operasinya, laba dan rugi segmen serta informasi terkait, aktiva segmen, rekonsiliasi, informasi tentang produk dan jasa. Lanjut ke laporan interim. Laporan interim mencakup periode yang kurang dari 1 tahun. Terdapat 2 sudut pandang tentang laporan interim. Di antaranya, salah satu pandangan atau pandangan terpisah berpendapat bahwa setiap periode interim harus diperlakukan sebagai periode akuntansi yang terpisah. Pandangan yang lain atau pandangan integral berpendapat bahwa laporan interim merupakan bagian integral dari laporan tahunan dan bahwa penangguhan serta akrual harus memperhitungkan apa yang terjadi sepanjang tahun. Prinsip akuntansi yang sama digunakan dalam laporan tahunan juga harus dipakai dalam laporan interim. Terdapat sejumlah masalah pelaporan unik yang terkait dengan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama adalah income taxes, yang kedua adalah seasonality, dan yang terakhir adalah continuing controversy, debate on the independent auditor's involvement in interim reports. Laporan auditor dan manajemen. Yang pertama adalah laporan auditor. Jika auditor yakin bahwa laporan keuangan telah menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka pendapat wajar tanpa pengecualian akan diberikan. Pendapat wajar dengan pengecualian mengandung pengecualian terhadap pendapat standar. Biasanya, pengecualian tersebut tidak cukup besar jumlahnya untuk membuat laporan keuangan menjadi tidak sah secara keseluruhan. Pendapat tidak wajar dibutuhkan dalam setiap laporan, di mana pengecualian terhadap penyajian yang wajar begitu material sehingga pendapat wajar dengan pengecualian tidak dapat dibenarkan.
Penolakan untuk memberikan pendapat adalah layak jika auditor hanya dapat mengumpulkan sedikit informasi tentang laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang dapat diberikan serta kurangnya sesuai dengan standar yang diterima serta pengungkapan yang tidak memadai. Keadaan tertentu, meskipun mereka tidak mempengaruhi pendapat, wajar tanpa pengecualian auditor, mungkin memerlukan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan laporan audit. Going concern suatu perusahaan, kurangnya konsistensi, dan penekanan dari suatu masalah. Yang kedua adalah laporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam penafsiran posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup review dari yang pertama, faktor utama dan pengaruhnya dalam menentukan kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan, dan rasio yang ditargetkan atas rasio terhadap ekuitas dan kewajiban. Sumber daya perusahaan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Lanjut ke tanggung jawab manajemen dalam laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan membangun dan memelihara sistem yang efektif pengendalian internal. Auditor memberikan penilaian independen tentang apakah laporan keuangan disusun dengan IFRS dan untuk perusahaan publik, apakah pengendalian internal yang efektif. Bagian pembahasan dan analisis manajemen mencakup 3 aspek keuangan dari bisnis perusahaan. Yang pertama ada akuiditas, sumber daya modal, dan hasil operasi. Manajemen mempunyai tanggung jawab utama atas laporan keuangan dan tanggung jawab ini sering ditunjukkan dalam surat kepada para pemegang saham dalam laporan tahunan. Isu-isu pelaporan terkini yang ada 2. Yang pertama, Reporting Financial Forecast Projection. SEC telah mengidentifikasi bahwa perusahaan diperbolehkan untuk memasukkan peramalan laba dalam laporan yang diajukan kepada SEC, diantaranya perkiraan keuangan adalah suatu set pernyataan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan perusahaan diharapkan, hasil usaha, dan arus kas. Proyeksi keuangan adalah pernyataan keuangan prospektif yang ada, diberikan suatu atau lebih hipotesis asumsi, posisi keuangan yang diharapkan entitas, hasil usaha, dan arus kas. Untuk mendorong manajemen mengungkapkan jenis informasi ini, SEC telah menerbitkan peraturan perlindungan atau Safe Harbor. Internet Financial Reporting. Sebagian besar situs perusahaan berisi link ke laporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya untuk memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Memungkinkan pengguna untuk mengambil keuntungan dari alat-alat seperti mesin pencari, dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpilah yang diperluas. Kecurangan laporan keuangan ada 4. Yang pertama, ketidakefisienan maupun ketidakdewan direksi atau komit audit. Staf audit internal tidak efektif, pengendalian akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, dan yang terakhir, transaksi yang tidak biasa atau kompleks, estimasi akuntansi yang membutuhkan penilaian yang signifikan. Dasar-dasar analisis laporan keuangan atau Appendix 24A. Analisis laporan keuangan dasar melibatkan pemeriksaan atas hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan tersebut, serta mengidentifikasi tren-tren dalam hubungan tersebut atau analisis komparatif. Analisis digunakan untuk memprediksi masa depan, tetapi analisis rasio terbatas karena menggunakan data dari masa lalu. Selain itu, analisis rasio juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, tetapi tidak mengungkapkan penyebab kondisi tersebut. Walaupun satu rasio bisa bermanfaat, namun tidak dapat dianggap
Konklusi, rasio itu harus dibandingkan dengan rata-rata industri tahun lalu, jumlah yang direncanakan, dan lainnya untuk mendapatkan manfaat maksimum. Analisis rasio. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas yakni pengukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya yang segera jatuh tempo. Yang kedua ada analisis rasio aktivitas. Analisis rasio aktivitas yakni pengukuran tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Yang ketiga, analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas adalah mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang memadai untuk menutup biaya operasinya dan memberikan pengembalian kepada pemiliknya. Dan yang terakhir adalah analisis rasio cakupan. Analisis rasio cakupan mengukur tingkat perlindungan bagi para kreditor dan investor jangka panjang. Batasan analisis rasio ada 4. Yang pertama, rasio itu berdasarkan pada biaya historis yang dapat menimbulkan distorsi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua, jika pos-pos yang diestimasi cukup signifikan, maka rasio laba akan kehilangan kredibilitasnya. Yang ketiga, terdapat masalah komparabilitas yang sulit karena perusahaan menggunakan prinsip dan prosedur akuntansi yang berbeda. Dan yang terakhir, harus disadari bahwa terdapat sejumlah besar informasi penting yang tidak terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis komparatif. Perusahaan menyajikan data komparatif yang umumnya mencakup 2 tahun informasi neraca dan 3 tahun informasi laba rugi. Selain itu, banyak perusahaan juga memasukkan ikhtisar data penting selama 5-10 tahun dalam laporan tahunannya untuk memudahkan pembaca memeriksa dan menganalisis tren-tren. Yang pertama adalah analisis presentase. Analisis presentase melibatkan pengurangan serangkaian jumlah yang berhubungan menjadi serangkaian presentase atas dasar tertentu. Dua pendekatan sering digunakan. Yang pertama, sering disebut analisis horizontal, mengindikasikan perubahan proporsional pos-pos laporan keuangan selama suatu periode. Analisis tersebut sangat bermanfaat dalam mengevaluasi tren-tren. Yang kedua ada analisis vertikal, adalah pernyataan proporsional dari setiap pos dalam laporan keuangan periode tertentu terhadap jumlah dasar. Analisis ini menganalisis komposisi setiap laporan keuangan dari tahun yang berbeda untuk mendeteksi tren yang tidak ditemukan dari perbandingan jumlah absolut dan untuk membuat perbandingan antar perusahaan yang berbeda ukurannya. Ada penggunaan dan pengadopsian IFRS, Appendix 248. IFRS 1 mengharuskan informasi dalam laporan IFRS. Pertama, perusahaan harus transparan, memberikan titik awal yang pas, dan memiliki biaya yang tidak melebihi manfaat. Operating principle adalah mengkonversi dari GAAP ke IFRS atau proses konversi adalah aplikasi retrospektif penuh dari semua IFRS. Tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan melaporkan pada IFRS. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mengidentifikasi waktu untuk laporan IFRS pertama. Yang kedua, susunan laporan pembukaan posisi keuangan pada tanggal transisi ke IFRS. Yang ketiga, kebijakan akuntansi pilih yang sesuai dengan IFRS dan menerapkan kebijakan ini secara retrospektif. Yang keempat, mempertimbangkan apakah akan menerapkan pembebasan opsional menerapkan pengecualian wajib. Yang kelima, membuat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Dan terakhir, tanggal-tanggal relevan. Perusahaan di Indonesia menggunakan standar pelaporan keuangan berupa SAK yang mengadopsi IFRS.
Konsekuensinya adalah pelaporan keuangan pada awal pengadopsian harus merekonsiliasi ekuitas yang dilaporkan yang terkait SAK sebelumnya yang dihubungkan SAK baru berbasis IFRS. Total pendapatan komprehensif akibat adopsi standar yang baru. Baiklah, sekian dari pembahasan materi tentang akuntansi, pengungkapan, dan analisis laporan keuangan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.